Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustaz Agus Khairul Huda dengan tema Hikmah dari Kisah Siti Hajar. Kepada Ustaz Agus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ma safwata ibadi ila tariqi tahsisin taulan wa amtina wa alafa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya istiqaha wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa 'adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan ya puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang barokah dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah, yang insya Allah kalau tidak salah itu akan jatuh pada pekan depan hari Rabu. Kita masih menunggu keputusan pemerintah tentunya dalam hal ini, apakah nanti akan jatuh Rabu tanggal 28 pekan depan atau akan jatuh pada hari Kamisnya tanggal 29. Ini yang kita nanti coba lihat ya, teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira jatuh hari apa. Kalau memang nanti sesuai kalender itu jatuhnya hari Rabu, berarti kan 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 ini tanggal 9 Berarti artinya ibu akan melaksanakan ibadah puasa, ya, melaksanakan ibadah puasa Arafahnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, otomatis lebarannya berarti akan jatuh di hari Jumat. Otomatis lebarannya akan jatuh di hari Jumat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah yang akan tiba. Kenapa Ustaz memprowoki tema ini dengan Dzulhijjah? Karena Dzulhijjah yang disebut sebagai bulannya Ibrahim. Ya, bulan di mana di situ semuanya akan terkoneksi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Ya, bulan yang menunjukkan bagaimana dahsyatnya
sesosok Ibrahim alaihissalam. Ini kalau boleh di-spill sebenarnya apa sifat yang menjadi keunikan Nabi Allah Ibrahim? Yang pertama, sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya, Abah itu artinya bapak, Anbiya berarti Nabi. Ya, kenapa disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi? Itu dijuluki dalam surat Al-Hajj ayat 78, millata abikum Ibrahim, adalah ajaran bapakmu Muhammad, yaitu Ibrahim. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Nabi ada berapa? Ini tak kembalikan ke TPA. Nabi ada berapa kopi? 55. Ibu tawar juga gitu, biasaan nawar ya. Nabi ada 25. Ibu Ibrahim itu nomor berapa? Nomor 6. Berarti di atas Ibrahim ada berapa, Bu? Ada 5. Yang pertama Nabi, Masya Allah, kan gak ada yang lain waktu itu ya. Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Hud, yang kelima Salih, baru yang keenam Ibrahim. Ibu pintar juga ya, karena jawabnya bareng-bareng, satu-satu yang gak tahu. Jadi ibu-ibu kan sering kalau bareng-bareng bisa, sendiri nggak bisa. Baca Yasin misalnya, ayo baca Yasin itu bareng-bareng apa kan? Sendiri-sendiri. Jadi teman-teman yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bawahnya Nabi Ibrahim, Bu, ternyata itu semuanya anak turun Nabi Ibrahim. Makanya beliau dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Nah, gitu. Cuman jalurnya itu berbeda, ada 2. Ya, ada 2. Ini yang membuat akhirnya Nabi Muhammad itu ditolak sama orang-orang ahlul kitab. Jalurnya keturunan Ibrahim itu ada 2. Nabi Muhammad juga keturunan Ibrahim, Nabi Isa juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga keturunan Nabi Ibrahim. Bani Israel dengan Arab itu sepupuan. Makanya mukanya mirip, ketemunya di Nabi Ibrahim. Mirip dari orang Indonesia sama orang Palestina itu sepupuan. Ketemunya di Nabi Adam. Makanya kejauhan, hidupnya kegesek-gesek habis. Jadi ibu-ibu. Nah, jadi ini mohon maaf ya, urusan rumah tangga ternyata berakibat pada efek masalah agama. Sentimentalisme terhadap Rasulullah dari Bani Israel itu kenapa? Karena Nabi Muhammad itu jalur keluarga yang berbeda. Tidak bisa ceritain jadi ya, saya spill. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya 2 orang istri. Jadi istrinya Nabi Ibrahim itu ada 2. Jadi istrinya Ibrahim itu kan ada 2. Ada 2 istrinya Nabi Ibrahim itu. Jadi ada berapa, Bu? Oh, sama marah biasanya. Kenapa kalau begitu? Ya, Bu, itu yang membuat kenapa ibu kalau foto selalu begitu. Itu menjalankan sunnahnya Nabi Ibrahim. Ya, mulai nanti ganti jadi ibu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan foto itu gaya bebas, macam-macam, ada gini, ada gini, ada gini. Kalau bapak-bapak gaya bebas, andalannya gini terus udah bagus. Ya, karena kami ini mau gini-gini kelihatan Injil ya, ya tekanan moral juga. Ya, tuh teman-teman yang berbahagia. Nah, di bawahnya Nabi Ibrahim itu semua Nabi itu keturunan Ibrahim kecuali Lut. Lut itu ponakannya, tapi kan Lut juga tinggal sama Ibrahim. Ya, sebenarnya beda-beda kayak anak juga saja. Nah, istri Nabi Ibrahim ada 2. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Sama kayak suami ibu, ini dekat-dekat sama Sarah sampai rumah Bunda Hajar. Dihajar sama Bunda. Ya. Nah, dari keturunan Nabi, dari keturunan Bunda Sarah, disitulah beliau memiliki anak namanya Ishak.
Ishak menukui punya anak namanya Yakub. Nah Yakub itu orangnya solih banget. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya Abdullah. Abdul itu bahasa Ibraninya Israel. Allah itu El, maka dipanggil Israel. Yang dalam bahasa kita disebut Israel. Jadi sebenarnya Israel itu namanya Yakub. Maka itu jangan menghina Nabi Yakub. Kata-kata Israel jangan, yang dikatain itu bukan Israel, Bani Israel. Turunannya yang kurang ajar. Kalau Nabi Yakub orang yang soleh. Ya teman-teman yang berbahagia. Nah turunan itulah yang akhirnya di situ ada nabi-nabi, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa. Nabi Musa ini malah pemimpinnya orang-orang Bani Israel. Beliau kenapa paling diagungkan? Karena beliau menyelamatkan Israel dari tekanannya Fir'aun. Jadi di zaman Nabi Musa, orang Israel ini kan sebenarnya dulu orang mulia, Bu, menjadi raja-raja. Nah akhirnya mohon maaf Bu ya, atas keteledoran mereka jadi bangsa yang sok paling merasa hebat, sama Fir'aun malah diperbudak. Nah Nabi Musa ditugaskan Allah untuk membebaskan mereka. Makanya Nabi Musa dalam ceritanya selalu melawan Fir'aun. Itu untuk apa? Membebaskan Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa, ya panjang ceritanya, kalau saya ceritain nanti geser lagi kita cerita Nabi Musa. Nanti kapan-kapan kalau mau belajar tentang Nabi Musa ada babnya sendiri. Tapi akhirnya beliau berjuang sampai dulu, ingat ya, Fir'aun berjanji akan melepaskan Bani Israel asalkan Nabi Musa melepaskan kutukan sungai Nil yang waktu itu berubah menjadi merah, jadi darah. Didoakan sama Nabi Musa, Fir'aun ingkar janji lagi. Itu lagi Bu, ya udah tolong dong dilepaskan, didatangkan kodok-kodok Bu. Ribuan kodok datang, Fir'aun berjanji akan melepaskan Bani Israel, ingkar janji lagi. Sama Allah didatangkan belalang Bu, sampai Fir'aun gak bisa tidur. Itu luar biasa. Akhirnya ingkar janji lagi. Jadi yang suka ingkar janji, yang janji katanya menyediakan fasilitas bahan bakar dengan baik, tapi tidak itu namanya Fir'aun. Jadi itu kedua, Atta Halilintar bersih-bersih, cakep gitu loh, astagfirullah. Dan malas gak jadi umpan itu gak dicakepin. Atta Halilintar bersih-bersih. Apa kabar yang capek menteri bensin? Bahkan saya kemarin ketawa Bu, karena hujan deras, orang nanti berjejer, terus mukanya tuh kayak tatapan kosong gitu, kayak orang sambil gitu. Untung Ustaz punya orang dalam. Bagaimana caranya saya ngantri? Coba Ibu jelaskan ke saya. Subuh sampai malam saya pengajian, ya kan? Sedangkan motor Ustaz sama motornya Gojek itu kan sama. Gak pernah diem. Jangan terus. Alhamdulillah masih penuh terus, tidak ada orang. Jadi gitu Bu ya, sampai Nabi Musa Bu dibebaskan sama Nabi Musa, akhirnya dibawa mereka ke Palestina. Ceritanya gitu, dibawa mereka ke Palestina. Kan tujuan bilang tuh yang sampai ceritanya kurang tenggelam itu loh Bu, dibawa ke Palestina sama Nabi Musa. Ini bumi yang dijanjikan Allah pada kalian. Demi itu Palestina itu punya Israel kok. Apa kamu melotot gitu dengan Israel? Ya Palestina itu punya Israel. Tapi itu dulu ketika diberi dia nolak. Jadi saya ceritain nggak dikeluarkan lagi kita pilih. Biar ibu tahu sejarahnya kenapa Israel merasa punya Palestina itu. Nah itu udah balik ke masalah hajar begini. Jadi kembali lagi. Dan kamu nggak ikhlas gitu malas. Jadi akhirnya sampai Palestina, kata Nabi Musa, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ini udah diselamatin loh dari kejaran Fir'aun. Tapi kurang ajar orang Israel. Ayo ini bumi yang dijanjikan Allah pada kalian. Jadi Palestina, ardhul muqaddasah itu maksudnya Palestina.
Ini bumi yang dijanjikan Allah, bumi yang suci. Ayo masuk. Apa jawab mereka? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya ini ada sekelompok orang-orang yang jahat. Maksudnya pasukan-pasukan yang keji. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minna. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Maksudnya apa? Mereka itu kaum pemalas, tidak mau berperang. Belum bumi yang dijanjikan Allah. Harusnya mereka semangat lah. Nabi Musa sudah membebaskan mereka dari kejaran Fir'aun dengan cara yang kurang ajaib, apalagi lautan terbelah menjadi dua. Harusnya kalau otak jalan, ibu, misalnya ibu punya gurunya bisa membelah lautan jadi dua, ibu pasti kan akan urut sama gurunya. Jadi guru nggak kacang-kacang nih, sembarangan nih. Bayangkan kalau Ustaz bisa membelah laut jadi dua, speed penajam itu nggak gitu semua. Ibu jalan kaki di bawah ini, ya kan? Ada keong, ada kecilnya. Jadi loh, ya Allah ya Karim, ibu lihat semuanya, Insya Allah benar. Masa gitu tuh gak percaya? Loh, kalau saya ada orang bisa melewati jalan tol jadi apapun yang diomongin saya ikutin. Nah mestinya kan Bani Israel tuh gitu juga Bu ya. Mereka tuh Nabi Musa yang perang aja sudah. Sampai Nabi Musa itu memberi motivasi. Pak Iza dan jika kamu berani masuk, kamu menang, dijamin sama Allah. Tidak mau. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Musa, kami tidak akan pernah masuk ke dalamnya untuk selama-lamanya. Catat Bu ya, untuk selama-lamanya. Ini kata-kata kuncinya nih. Kami tidak akan masuk ke dalamnya untuk selama-lamanya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergi kamu sama Tuhan, aku duduk di sini. Kalau kamu menang, aku masuk. Kalau kamu kalah, aku kabur. Kalau saya jadi Nabi Musa, tapak memang mulutnya. Kurang ajar. Nah, akhirnya mereka nggak mau masuk. Nabi Musa sedih sama Nabi Harun. Nabi Musa itu satu-satunya Nabi yang punya asisten, Nabi Harun. Ya, jadi waktu itu Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Tuhan, aku tidak punya apa-apa lagi selain aku dan saudara Tuhan. Faqrub bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan aku dengan orang-orang yang fasik ini. Allah jawab apa? Qala hai Musa, tenang aja. Kamu jangan sedih atas kedurhakaan mereka. Yang ibu dan fil ardi, mereka akan merangkak-rangkak di muka bumi. Mereka merangkak-rangkak di muka bumi. Kalau tak sa'alul qaumil fasiqin, janganlah kamu bersedih terhadap orang yang fasik. Satu-satunya suku di dunia yang tidak punya daerah itu cuma Israel. Carikan daerah Israel. Saya orang Jawa, saya punya tanah namanya tanah Jawa. Ibu orang Kalimantan punya tanah namanya Kalimantan. Israel, di mana tanah Israel? Saya mau tanya, nggak ada tanah Israel, nggak ada yang cari di Google. Tahun 1945 negara kita merdeka, nggak ada Israel, negara buatannya Inggris itu. Kayak kalau benci sama Israel, benci juga sama Inggris. Orang Israel itu penyebab mampu punya negara itu ya Inggris tadi. Jadi dengan dalih itu mereka tersebar di mana-mana, mereka dibantai sama pasukan Nazi, ya kan? Lalu mereka sadar ternyata nggak punya negara ini menyakitkan. Ingatlah dia, dulu kan kita pernah diberikan Tuhan perjanjian terhadap tanah sama Musa. Di mana? Di Palestina. Tapi Palestina sudah dikuasai sama orang Arab. Udah berdalih dengan cara waktu itu kan perang dunia kedua Inggris kalah. Kabur dia Bu, ditinggalkan itu Palestina. Ditinggalkan Palestina sama Inggris. Israel datang, namanya Zionis. Makanya yang Zionis itu udah pasti Israel. Tapi kalau Israel belum tentu Zionis. Makanya banyak orang Yahudi yang tidak mau bergabung dengan Zionis. Nah, disitulah mereka bilang, Inggris, udah itu beri kami aja. Kata Inggris, ya udah kamu ambil aja. Tuh, mohon maaf Bu, ibaratnya Belanda ngasih Indonesia ke Malaysia itu, masalah apa? Hanya karena Belanda kabur dari Indonesia. Itu yang terjadi. Makanya Islam selalu berdalih dari sisi agama, ini bumi yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Dari sisi pemerintahan, ini bumi yang dihibahkan Inggris penjajah Palestina kepada kami. Udah, kenapa nanti dia mau dapat wilayah Palestina? Ceritanya gitu. Ibaratnya gini loh, ini BDS 1 ini.
tanah di sini semeter 3 juta. Dulu 25 tahun yang lalu setan hantu belau nggak mau kesini, takut serius. Saya beberapa dulu saya punya saudara di BDS 2 itu lewat kuburan tuh, ya Allah, klik. Sekarang namanya di samping kuburan itu sampai nyangka bisa ramai begitu, malah jadi titik pasarnya di situ sekarang. Ada dulu ya Allah, setan susah ngesok tadi kabar di sini. Ya kan? Artinya apa artinya? Dulu tanahnya murah jelek, udah ke sini sekarang Jakarta mau minta lagi utang parlemen loh. Ngerti maksudnya Bu? Itu kelakuan orang sekarang. Jadi itu. Dan itu secuplik Bu ya, saya nggak bisa jelasin supaya nggak keluar tema. Tapi yang jelas itu tadi gambarnya Nabi Musa dilanjutkan Nabi Harun, Zulkifli, dan Nabi Daud, Sulaiman ini yang mengangkat derajat orang Israel di Palestina. Makanya orang Israel itu meyakini di bawahnya Masjidil Aqsa itu ada namanya Sinagog Salomon. Sinagog itu kuil, Salomon itu Sulaiman. Makanya kan Masjid Aqsa itu gini Bu, apa peluang tema lagi? Udah terus. Baik, jadi teman-teman yang ini loh Masjidil Aqsa itu dia tinggi. Bangunannya nggak datar di lucu yang sini rumah, dia tuh kayak tinggi. Itu tujuannya orang Israel. Di bawahnya Masjid Aqsa ini itu ada Sinagog Salomon. Karena di sini Aqsa ini masih ditempati umat Islam, mereka tuh buat di tembok sini tembok ratapan dengan berdalih katanya di dalam sini tuh ada Ka'bahnya mereka. Ya sama kayak ibu kalau ke Mekah, ibu menempelkan kepala ibu di Ka'bah itu, dia seperti itu juga di sini. Saya pikir tembok ratapan tuh di mana? Saya kan nggak tahu. Pas lagi City Tour diajak tembok ratapan, makanya kamu melihat ini tembok ratapan. Kita lihat, nah suara apa? Bobat kata mutawifnya. Kita nanti sholat di Masjidil Aqsa. Bis, bukan itu Aqsa. Jadi ternyata di bawah tembok ratapan itu, ini kakinya Aqsa ini masjid di sini di sini. Dia di sini sebelah kanan. Ya Allah ya kali pantesan aja dia selalu bantu orang ke Aqsa. Jadi dia punya keyakinan Aqsa itu area suci. Mereka tidak boleh masuk ke Aqsa. Orang-orang Yahudi tidak boleh masuk ke Aqsa sampai mereka menemukan sapi berkulit merah. Dalam perjanjian mereka, nah sapi kulit merah itu dibakar, nanti abunya digosokkan ke tubuh mereka, baru mereka boleh masuk ke Aqsa sebagai penyucian. Dan sapi itu sekarang sudah ditemukan di Amerika beberapa ekor. Artinya ibu paham, kalau sapi itu nanti sampai cukup banyak jumlah berkembang biaknya dibakar dan mereka akan berbalik itu, dan mereka punya keyakinan kalau mereka udah boleh masuk Aqsa. Paham loh maksudnya? Pastinya pasti akan ya itu kisahnya. Kalau saya ceritakan panjang lagi, mana-mana di sini. Susah kalau sampai pintar ya gini. Baiklah. Begitu Bu. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Isa itu Nabi Israel terakhirnya, nomor 24. Lah, kok di dalam muncul Nabi dijanjikan di dalam kitab perjanjian lama. Muncul Nabi Ja'a min ba'di ismuhu Ahmad, akan tiba Nabi setelah Isa. Nabi bernama Nabi Ahmad. Ahmad itu mustaq, kalau bahasa Arab ada kata-kata mustaq, keluar dari suku kata yang sama dengan Muhammad, dari Hamidah. Maka ibu-ibu yang berbahagia sudah diramalkan di perjanjian itu akan datang sesosok roh. Roh itu membawa kebenaran. Dia akan memuliakan nama Nabi Isa, dan dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu itu berasal dari Allah. Cirinya dua. Yang pertama dia memuliakan Isa, dan yang kedua dia tidak mengucapkan kecuali yang diberitakan Allah. Yang ini ada di surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Muhammad tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan itu wahyu yang terwahyukan. Ini ada. Ya, nah yang ini dia akan memuji nama Nabi Isa. Bu, carikan satu nabi
di dunia setelah Nabi Isa yang memuji Nabi Isa seperti Nabi Muhammad SAW. Sampai nama mamanya jadi nama surat Maryam. Bu, kalau saya jadi Nabi Muhammad, mamaku lah itu pasal apa? Maryam ini. Ya, harusnya surat Aminah. Harusnya. Tapi beliau saking cintanya dengan Nabi Isa, dibuatkan surat khusus, dimuliakan Nabi Isa sebagai Ruhullah, sebagai orang yang menghakimi di akhir zaman. Ya Allah, gak ada Nabi yang memuliakan Nabi Isa. Jadi sesuai dengan nubuat. Kalau udah sesuai, kenapa mereka tidak percaya sama Nabi Muhammad? Nah, ini jawabannya. Karena Nabi Muhammad bukan jalurnya Bunda Salah, tapi jalurnya Bunda Hajar. Ya, Bunda Hajar mengambil jalur kedua, maka Bunda Hajar dijuluki sebagai ibunya bangsa Arab. Itu cerita awalnya itu. Ya, Bunda Hajar diambil dari bahasa Hajar. Hajar itu orang yang berhijrah, yang berpindah. Karena dia berpindah, makanya disebut Hajar. Jadi ibu jangan nyerah, apanya ngeri, Hajar, pukul, tendang, hantam, bu. Hajar di sini maksudnya dari Hajar. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hagar. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu sering ditemukan kata-kata Hagar. Ya, kalau Ibrahim itu jadi Abraham. Ya, kalau Musa jadi Moses, Sulaiman jadi Salomon, Daud jadi David, Nuh jadi Noah. Ya, itu bahasa-bahasa Ibrani. Namanya Bunda Hajar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau kita lihat teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini dulu konon adalah merupakan anak perempuan dari Raja Modin yang masih merupakan keturunan Nabi Soleh. Jadi anak raja, ceritanya begitu. Nah, gimana jadi problem di bangsa dulu itu? Kemuliaan seseorang itu gak jamin forever, selama-lamanya. Kenapa Pak Ustaz? Karena waktu itu Bu, kalau sampai perang dan kalah, anak-anak raja itu kan ditaruh mau jadi budak. Paham ya? Itu peraturan zaman dulu memang begitu. Makanya salah satunya ada di zaman Nabi itu Bunda Sofia, istri Nabi, namanya Bunda Sofia. Itu budak sama Nabi dinikahi, dengan mas kawinnya dimerdekakan dari perbudakannya. Itu anak raja itu, raja Yahudi. Anak raja kok jadi budak? Karena bapaknya kalah berperang. Dulu peraturannya begitu. Nah, termasuk Bunda Hajar ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, akhirnya belum jadi tawanan perang ketika kalah dalam peperangan, dan akhirnya Bunda Hajar dijadikan tawanan di istana. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, istana Fir'aun. Jadi Hajar itu sempat menjadi budak daripada Fir'aun. Nah, ketika penghormatan diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya waktu itu kan ceritanya, Bu, kalau Fir'aun itu jangan berpikir Fir'aun yang Nabi Musa itu ya. Fir'aun itu nama, bukan nama orang, Fir'aun itu jabatan. Kalau bahasa kita itu Raden, Daeng, julukan-julukan mulia. Jadi kalau ibu nanti berangkat ke Mesir itu akan lihat di museum itu ada Fir'aun apa. Ya, kalau yang Fir'aun Nabi Musa itu katanya Fir'aun yang kedua itu namanya Ramses. Nah, walaupun itu sejarah yang saya juga belum bisa menemukan hujah dari Quran dan hadisnya. Tapi yang jelas teman-teman yang dirahmati Allah, intinya waktu itu Nabi Ibrahim berdakwah ke Mesir, dan salah satu pemimpin itu ada yang kagum dengan kecantikan Sarah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia ingin menggabung Sarah. Tapi ketika tahu bahwa Sarah ini keturunan berdarah biru, maka raja ini kemudian berkata, ya, kalau begitu gimana kalau misalnya kan si Fir'aun ini menyangka bahwa Sarah ini itu sebenarnya adalah saudarinya Nabi Ibrahim. Ditukar orangnya. Ditukar. Gimana kalau misalnya Sarah ambil, kamu kasih Hajar sebagai apa namanya timbal balik untuk Hajar. Di situ tentu Nabi Allah Ibrahim menolak dan berkata bahwa Sarah ini adalah istriku. Nah, ketika diberitahu bahwa ini adalah istrinya, di situ kata Raja Ibrahim, ya sudah, kalau begitu budaknya aku berikan kepada. Paham ya?
Jadi asal masalah begitu, sehingga waktu itu Bunda Hajar tanda kutip menjadi budaknya Bunda Sarah. Ceritanya begitu, ya. Dan ini ya bagus juga sih strategi memasukkan wanita ke dalam rumah tangga itu biasanya. Jadi akhirnya Bunda Sarah nyaman dengan Bunda Hajar. Ya iya kan, gimana gak nyaman coba orang istilahnya, ya bisa dibilang sudah ngobrol tiap hari bla bla bla. Bunda Sarah dipuji sama Allah waktu itu belum memiliki keturunan, akhirnya Masya Allah Bunda Sarah akhirnya merasa sudah menua. Ya, Bunda Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, suamiku, aku sudah tua, bahkan gigiku saja tinggal tua, tinggal di jendela sambil membawa burung. Ibu kata betul. Itu bercanda ya. Ketika Bunda Hajar sedang merasa menua, beliau berkata, Ibrahim, suamiku, sudah bismillah, aku ikhlaskan, aku ridhokan kamu menikah dengan Hajar. Jadi yang dulu Ibrahim menikah itu Bunda Sarah. Jadi beliau sendiri yang minta, karena beliau sudah merasa nyaman. Ya, merasa nyaman. Nah, disitulah teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim ini menikah dengan Bunda Hajar. Dan akhirnya mendapatkan keturunan namanya Ismail. Dan Ismail ini menjadi cikal bakal bangsa Arab, sekaligus menjadi cikal bakal baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat kenapa Nabi saya nggak mau menerima Nabi Muhammad. Semua Nabi dari zamannya Ishak, Yakub, Yusuf ke bawah, Suhaib, Yusuf ke bawah, semuanya adalah keturunan dari Israel. Kok tiba-tiba ada orang dari jalur kiri, dari jalur Hajar, kok jadi Nabi? Itu yang membuat mereka nggak pilih. Itu cara berpikir apa ya? Sekarang logikanya begini aja. Di Indonesia ada nggak satu aja presiden yang dipilih yang bukan orang Jawa? Habibie udah kenceng salah. Yang dipilih Habibie bukan dipilih, itu gantikan. Tidak ada. Semua orang Jawa kan? Sekarang pertanyaannya, ada nggak undang-undang kita yang mengatur bahwa presiden harus orang Jawa? Sudah. Jadi sesuatu yang terbiasa akhirnya termainkan di otak manusia. Sama kayak tadi. Tonjol ini biasanya Israel. Kalau biasa terus kenapa? Biasanya presiden orang Jawa. Sobat suatu ketika nanti presidennya misalnya orang Banjar, rapat kabinet, makan nasi kuning iwa harum. Apa katakan Bapak? Nyaman banget ya, ini umahan. Ya, kata anu Pak, perkembangan ekonomi Indonesia pada tahu ini jadi ibu. Ya, kenapa ibu ketawa? Karena bukan biasa dengar aja. Ibu biasa dengar presiden kan? Ya saya memang tidak tahu. Yang ibu tahu mendok kan? Pak SBY mendok, Pak Jokowi mendok, Pak Soeharto apalagi mendok, Pak Soekarno juga mendok. Makanya ibu biasa ngomong lihat presiden ngomongnya agak kejawa-jawaan, ibu biasa. Tapi kalau ketemu presiden ngomongnya ke Banjar-Banjaran, kemajuan belum pernah dengar kan? Dan itu bisa terjadi kan? Siapapun boleh jadi presiden di negara kita, ya kan? Jadi artinya ini kalau kita mau belajar, ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka Bunda Hajar akhirnya dinikahi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika dinikahi Nabi Allah Ibrahim, hebatnya Allah itu Bu, setelah dinikahi, oh ya hebatnya itu Bunda Sarah akhirnya hamil. Padahal tadi itu alasan menikahnya karena Bunda Sarah gak punya keturunan. Habis nikah dengan Bunda Hajar, hamil. Banyak loh kejadian begitu. Punya istri, gak bisa punya anak. Akhirnya istrinya mau mengizinkan dia poligami. Setelah dia nikah lagi sama perempuan lain, hamil. Hebatnya Allah luar biasa.
Ya, jadi teman-teman kayak Nabi Ibrahim tadi. Nah, di situ akhirnya beliau pun memiliki dua istri. Dari Sarah punya Nabi Ishak menjadi cikal bapaknya Bani Israel. Dari Hajar memiliki Nabi Ismail yang menjadi cikal bapaknya bangsa Arab, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan cukup panjang, akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa istrinya ke tempat yang tidak berair. Jadi kejadiannya termaktub dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuhan, aku letakkan keluargaku, anak istriku di lembah yang tidak berair, di rumahmu yang suci ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, berikan kecondongan hati manusia untuk mencintai negeri ini ya Allah. Ya Bu, pakai logika manapun, umroh haji itu termasuk ibadah yang masuk akal. Ibu tahu, umroh itu merupakan traveling paling mahal dibandingkan traveling kemanapun, bahkan termasuk kayak Eropa. Serius, ibu cek harganya. Ibu nggak sadar aja karena itu semangat ibadahnya kerja. Bayar 35 juta untuk 9 hari. Iya, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Artinya kalau mohon maaf tidak ada yang bela-bela ibadah, ngapain? Dan mohon maaf, yang pernah masuk bintang 5-nya pelataran Masjidil Haram di Tower Zamzam, mau Grand Mofit, mau Royana, mau Safwa, mau Hilton, apapun, ya mohon maaf ya dibandingkan sama Jatra, masih jurusan Jatra hotelnya. Jadi ya logikanya itu hotel satu per hari 5 juta, Jatra 1.200.000 kan? Gak pernah masuk hotel sudah lihat ini. Biasa di Koyo nih kayaknya mandi. Jadi ibu-ibu, ibu pernah ke hotel bintang 5 nggak sih? Ya Allah, ini yang ibu-ibu yang udah paham Ustaz yang nenek-nenek. Ya Bu, ibu yang semangat ibu. Ya. Burung kenari, burung kelibis. Terbang di awan berwarna merah. Walaupun bensin di mana-mana habis, semangat tetap menghargai. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi disitulah Bu, orang punya kecenderungan hati kepada Mekah itu tinggi sekali. Haji loh Bu, furoda itu kemarin saya isi makasih furoda Bu. Berapa Bu? 400. Bapak berangkat berapa orang? 4 orang kan? Saya, istri sama anak saya 2. Ini aja 4 kali 4 1,6 M. Ya Allah ya Allah. Ya. Karena betul kata Allah, ibu tahu tanah termahal di muka bumi. Jangan saya jawab, ibu googling aja. Nanti tanya dengan ChatGPT di manakah tanah paling mahal di muka bumi per meternya? Mekah. 1 meter itu 1,6 miliar. 1 meter. Oh, 1 meter. Jadi sampai sendiri. Geser dikit tangan. Jadi masya Allah. Ya Allah, ya Allah, itu bumi paling mahal. Betul Allah bilang ini doanya Ibrahim loh. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ibrahim 37 tadi. Jadikan hati manusia condong kepadanya. Warzuqhum minats tsamarat. Berikan mereka rezeki buah-buahan. Waktu Nabi Ibrahim ngomong ini masih kering dulu kamu. La'allakum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur. Makanya Mekah kota kering, tapi air tidak pernah mati. Balikpapan kota hujan, tapi air selalu mati. Ya Allah ya.
punya minyak. Tadi beli bensin, udah. Balik bakar kota minyak. Udah berubah bukan minyak. Tapi ternyata bensinnya itu Allah. Ya, jadi ayat ini menggambarkan ketika Ibrahim harus melepas cintanya dengan Nabi Allah Ibrahim yang waktu itu masih disusui. Setelah menantikan keturunan 80 tahun, Bu, ada orang nanti keturunan 80 tahun punya anak ditinggal di tempat yang tidak berair. Ibu, bilang gak punya keturunan berapa puluh tahun, punya anak ibu taruh di sana, di tengah-tengah Bukit Soeharto, sampai tahu Sumedang, makan kamu terus. Masya Allah, ya. Sampai waktu itu Bunda aja memegang tangan Ibrahim, Mas bro kan Ibrahim gitu loh bro. Kamu pikir aku bercanda sendiri, Mas bro, hal hada min indi rabbik, apakah ini perintah Tuhan? Jadi Bunda aja nggak ngomong banyak-banyak. Kalau ini karena mohon maaf ya, pasti ada sensitivitas istri kedua, pasti ada. Jangan-jangan ini maunya salah gitu loh. Makanya beliau bertanya, ini perintah Tuhan Mas? Kata beliau, iya. Udah itu aja. Kemudian Bunda Hajar pergi. Kalau memang perintah Tuhan, pergilah Mas. Jangan pikirkan aku di sini. Ibu diajak suamiku jalan-jalan di tengah Bukit Soeharto, ibu diturunin sama ibu. Mas, ini berita Tuhan. Itulah Nabi Bunda Hajar, Masya Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya mohon maaf, mungkin Bunda Hajar bersedia. Mohon maaf kalau tadi saya ngasih contoh Bukit Soeharto nggak terlalu enak, karena walaupun di sana hutan, setidaknya masih bisa makan daun aja masih bisa. Minimal itu kalau semati, ini padang pasir dulu. Tidak ada yang bisa dimakan. Apa yang mau dimakan? Pasir. Padang pasir, Ustaznya orang padang pasir, mama padang, mama pasir. Ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia padang pasir, betul-betul mati. Makanya zaman itu ada yang ke situ. Kalau tahu di situ tuh jadi kota mahal, beli waktu itu kita punya masih sepi waktu. Nah, akhirnya di situ beliau punya keyakinan bahwa beliau akan diselamatkan karena perintah Allah. Dan beliau cuma punya satu poin aja. Tidak mungkin Allah yang sudah mencintaiku, menciptakan aku sejak kecil sejak tua begini, menelantarkan aku, itu tidak mungkin. Itu aja prinsipnya Bunda aja. Nah maksud Ustaz itu gitu juga sama ibu. Kalau diperintahkan Allah apa-apa itu tidak usah banyak gaya. Oh Allah udah sayang sama ibu dari kecil sampai setua ini kok. Masa gara-gara ada problem dikit Allah tidak cinta kepadamu, Allah jatuh kepadamu. Dan sering kita gitu Bu. Bunda aja beliau tahu selama ini kan Allah udah baik sama kamu, tidak Allah menyakiti. Itu aja beliau percaya. Nah keimanan masih kuat, tapi mulai rontok keimanan Bunda Hajar ketika mendengarkan cerita Ismail. Disitulah Bunda Hajar mulai ragu ini, ya manusia begitu. Tapi beliau hebatnya tidak diam, beliau melakukan sebuah proses ikhtiar. Beliau melakukan sebuah proses ikhtiar dengan yang dimuliakan Allah. Beliau berlari Safa Marwah, cantik, Safa Marwah cantik. Bu, Safa Marwah berapa meter? Ada yang tahu? 400 meter. Kali 7 berapa? 2,8 kilo loh. Ya kan? 2,8 itu kalau dari rumah saya itu berapa sampai Songgan itu 3 kilo, ya kurang lebih segitu. Yang paling mengerikan berjalan tanpa sandal, tanpa air minum. Saya pribadi jujur Bu, kalau tawaf itu saya nggak merasa capek. Sa'i saya kecapean. Padahal sa'i itu kita ditembak angin kanan kiri Bu. Ada blower-blower besar juga. Enaknya masuk minum zam-zam kanan kiri. Waktu itu Bunda Hajar berlari telanjang kaki, tidak pakai blower, tidak pakai air minum. Belum
2,8. Dengan kondisi kalau mohon maaf, kalau pakai logika, sokor apa? Gak ada air, ya sudah. Makanya beliau balik lagi ke sini, beliau balik lagi ke sini. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa ikhtiar itu adalah sebagai ekspresi keseriusan kita kepada Allah dalam meminta sesuatu. Makanya ibu kalau punya hajat jangan gampang frustasi, harus berikhtiar, pengen kaya, kerja, ya, pengen ceramahnya Ustaz agak panjang, kasih padang, bukan gorengan enggak bercanda. Sejujurnya nasi padang kuping yang ibu berikan ke saya itu saya makan per minggu minimal 3 kali. Iya, serius karena saya itu tiap pengajian di situ seminggu 3 kali pengajiannya, bukan sebulan 2 kali, bukan sebulan 2 kali juga kadang juga gitu ya. Kalau ada yang mau jalan-jalan, mau ada yang apa kayak gitu. Jadi teman-teman di sana nggak pernah libur pengajian, serius selama nggak Idul Fitri itu ada dia jalan terus seminggu 3 kali. Jadi yang ibu bawain nasi padang itu sudah saya makan seminggu 3 kali. Ibu bisa bayangkan gimana rasanya, ya makan nasi padang seminggu kan pipi itu kembung cabai. Iya. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan ikhtiar itu ada. Pengen cantik dan pengen suami nggak selingkuh, ikhtiar. Ibu mau saya kasih tips supaya suami nggak selingkuh. Ya kamu kencang itu kan lagi punya masalah. Tapi tipsnya agak nyeleneh ya, mohon maaf ya. Kayaknya nggak ada peserta yang kasih kayak gitu. Saya tuh meneliti, menelaah. Ternyata yang membuat kalau ibu nggak pengen diselingkuh sama suami, ibu jadilah. Jadi jangan salah paham. Tanda petik 2. Jadilah pelacur di hadapan suami. Jadi apa bu? Pelacur. Serius. Yang pertama, pelacur tidak pernah nampak buruk pada depan pelanggannya. Ibu nggak boleh tampil jelek depan suami. Ini kayak gini bersih karena pengajian. Coba jam begini di rumah ibu pakai baju apa? Pernah pelacur pakai daster? Gak ada. Ya. Jadilah pelacur di hadapan suami. Berarti maksudnya ya bu ya. Jangan salah paham loh ya, pelacur saya kasih tanda kutip tadi. Jadi pelacur di hadapan suami artinya nggak pernah tampil buruk di hadapan suami. Kadang-kadang ibu rambutnya dirawat ya, itu saya ngomong gitu kan. Ada ibu bilang, ada dulu, aku udah jilbabkan, apa yang rawat aku? Semua juga yang lihat. Nah terus suami itu baru kedua gitu. Ya suami mulai. Jujur bu saya kalau ngobrol dengan bapak-bapak, saya dulu ibu-ibu yang jilbab itu kan, istriku dulu nggak berjilbab, rapi rambutnya. Sekarang semenjak berjilbab itu, kufal rambutnya. Oh apa gitu ya? Aku serasa dililit-lilit pakai tanduk. Itu jangan bu, ibu dan pelacur. Lo pelacur itu di depan pelanggannya dosa nggak? Pelacur di depan pelanggannya dosa nggak bu? Ibu di depan suaminya pahala nggak bu? Pelacur yang dosa aja bisa serius, masa ibu sering pahala nggak serius? Ya kan? Satu. Yang kedua, tapi ini di luar kayak mau nanti aja. Udah terlalu jauh nih. Nanggung bu. Iya. Yang kedua, ibu-ibu harus jadi wanita yang tetap aktif menutupi kesedihan di hadapan suami. Loh, ibu bikin pelacur itu gak punya masalah, banyak masalah sih. Tapi kalau dari pelanggannya, dia kan gak dipanggil gitu. Gak ada, mesti bahagia bang, apa kabar? Apa kabar wale? Kami nak rindu wale. Ibu tuh juga begitu. Harus kecil bu, tunjukkan ekspresi terbaikmu di depan suami itu gitu. Loh, bisa menutupi kesedihan di depan pelanggan. Kayak artis-artis itu ibu pikir di TV itu tahu apa itu bahagia. Enggak, yang mau mereka saya pernah di dunia itu sejak saya beberapa kali kesempatan selama depan mereka. Ada kita di balik ketawanya orang. Nah ibu juga harus pintar gitu.
Ibu punya masalah, urusan ibu. Depan suami tetap bahagia. Kalau udah tenang, baru ibu ngomong nggak apa-apa. Iya kan? Ini punya masalah sama orang lain. Punya masalah dia, ngomong suami. Masih masalah muda ibu. Masuk tetangga sebelah tas yang lebih bagus dari tas itu. Apa hubungannya sama aku atau suami? Jadi tuh, yang kedua pelacur. Yang ketiga, pelacur gak pernah nolak berhubungan secapek apapun dia. Malah nyanyi sehari minta 5 kali. Nah istri-istri, ada tak yang mau begituan 5 kali sama suaminya? Aduh, makanya jangan pernah nolak hubungan. Oh iya, Bu, mohon maaf ya, Ibu, makanan apa yang paling enak? Sebut aja misalnya Gigi stick misalnya, Gigi stick. Ini inspirasi buat panitia pada program tahunnya. Contoh. Stres begini loh, Gigi stick mahal Bu. 1 porsi 2,5 itu ya. Oke, misalnya makan Gigi stick, makanan enak, itu Bu ya. Makanan lezat ya. Tapi kalau di rumah sebelum berangkat, Ustaz sama istri dikasih nasi kuning, nasi pecel sama lontong sayur. Ustaz makan 3 piring tadi. Kira-kira masih bisa nggak makan Gigi stick? Nah, lagi, Bu, mohon maaf Bu, minuman yang paling enak apa? Es degan atau apa? Tapi di rumah tadi Ustaz punya air putih, tapi 3 botol. Kira-kira saya sampai situ masih minum es degan nggak Bu? Kalau di rumah ibu muras, ya, ibu habisin. Itu tidak keluar tutupnya kosong. Terus naik sorong. Maaf, apa kabar? Aku nggak boleh. Ilmu, ya, kalau nanti dikat ya itu rahasia sebenarnya. Jadi ibu, ya dimuliakan begitu maksudnya, ya. Jadi itu tadi maksudnya menjadi pelacur di atas suami. Nah, balik lagi. Tadi ngomong apa gitu Bu? Hah? Udah aja sopan marwah cantik. Akhirnya udah dapat air gak Bu? Enggak dapat beliau Bu. Itu bukti bahwa ikhtiar tidak menjamin hasil, tapi ikhtiar menunjukkan keseriusan kita di mata Allah. Bisa jadi hasilnya bukan dari ikhtiar kita, tapi dari orang lain. Nabi Ismail keluar air, namanya bocil Bu, Zam-zam. Makanya Zam-zam itu gak ada artinya. Itu ucapan anak kecil untuk kayak mam begitu Bu. Zam-zam gitu. Akhirnya keluar, makanya disebut air Zam-zam. Supaya sekalian bukan kona. Maka disebut Coca-Cola. Apalagi digistik. Ya Bu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kembali Bu ya dari yang kita sampaikan tadi. Akhirnya dapat air, dan karena ada air banyak orang-orang yang datang mampir minta airnya. Akhirnya berkembang jadi air berkelimpahan yang sangat luas sekali, sampai akhirnya Nabi Ibrahim sampai mungkin ada 11 bulan ya, 11 tahun ya, beliau akhirnya dari kota Kan'an menjumpai Ibrahim, dan begitulah Allah Maha memuji kepada zat yang Dia cintai. Akhirnya terjadi Bu, Nabi Allah Ibrahim menceritakan menyembelih Ismail. Saya itu jujur Bu, kalau Ibrahim menyembelih Ismail, menurut saya ya, maaf ya, saya tidak meragukan kecintaan Ibrahim kepada Ismail, tapi menurut saya itu lebih enteng dibandingkan godaan. Kan Ibrahim tidak pernah ketemu sama Ismail. Ya, paham ya? Sedangkan bunda aja yang berduaan sama Ismail dari kecil sampai berbelas tahun, lagi lucu-lucunya, lagi bocil-bocil. Jadi bisa ibu bayangkan, kalau saya bayangkan ujian itu bukan untuk Ibrahim, untuk ajar yang masuk protes. Tidak Mas, enak aja kamu udah ninggalin 11 tahun dan pada mau main sendiri aja. Gak gitu harusnya. Tapi bunda aja berkata oleh pemerintah Allah, anaknya juga keren. Ismail qala ya bunayya, hai anakku, inni
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Nah, kalau bapak bermimpi menyembelih, fanzur mada tara, apa pendapatmu? Maria mau nyembelih anak, apa pendapatmu? Coba anaknya beli gitu, anak gitu. Ismail bilang, qala ya abati, bapak, if'al ma tu'mar, kerjakan apapun yang Allah perintahkan padamu, bapak. Satajiduni insyaallah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah bapak akan mendapati aku dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Cocok kopi pastanya mamanya ini dengan Hajar waktu ditinggal sama Ibrahim tadi kan. Kalau perintah Allah mas pergi aja. Sama Ismail bilang, kalau emang perintah Allah ayah kerjakan aja. Ya Allah, pagi-pagi Ismail disiapkan. Ya, Bunda Hajar nyiapin sarapan, mas dimakan mas. Tapi bukan kamisi. Dicistik. Jadi ya dimuliakan Allah. Saya juga belum pernah makan sih, cuma dengar aja. Belum pernah saya makan, belum pernah sekali. Belum pernah saya. Nah, betulan. Kalau kopi kan sudah sering itu ya kan. Jadi belum pernah ya. Silakan dimakan mas. Kata Ibrahim, aku cuma nyembeli anak. Tidak bisa makan. Kamu aja yang makan. Kata Hajar, mas, apalagi aku mamanya. Aku yang nyusuin dia, aku yang lahirin dia. Dua-duanya noleh ke Ismail. Ismail, kamu aja yang makannya. Kata Ismail, apalagi aku yang harus beli. Ya, akhirnya tidak ada yang makan. Itulah kenapa itu kalau sebelum Idul Adha jangan makan sampai pulang sholat. Ya, jadi ibu masya Allah. Akhirnya Ibrahim siap menyembelih. Dari langit pada atainahu an ya Ibrahim, dan kami panggil, hei Ibrahim, an qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kau sudah membenarkan mimpimu Ibrahim, dan kami akan membalas dengan balasan yang berlipat. Insyaallah. Itu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dari poin-poin tadi, saya sih ambil garis kesimpulan Ibrahim menjadi sesuatu di mata Allah dengan 3 titik. Yang pertama, beliau menjadi istri yang taat kepada suaminya. Yang kedua, beliau menjadi istri yang mampu mendidik anaknya. Single parent ya, bagi ibu yang single parent. Ini contoh laki-laki di Bunda Hajar walaupun tanpa suami, beliau juga. Dan yang ketiga adalah kemuliaan tauhidnya. Ya, walaupun pertama beliau yakin bahwa Allah itu ada, tapi keyakinan itu tidak menafikan ikhtiar. Itu yang membuat saya takut dengan beliau. Kalau saya jadi beliau, karena saya tahu suami saya Nabi, ya saya berdoa aja lah. Ya Allah, lapangkan rezeki. Tapi beliau berlari sopan. Ya, ketahuan beliau di atas lapang. Jadi kalau ibu ingin jadi wanita seperti Hajar, yang pertama ketauhidan harus sempurna, melaksanakan ikhtiar dan doa dalam menggapai menuntaskan masalah yang ada. Yang kedua, didik anakmu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau ibu jadi wanita beriman, tapi anak ibu ternyata tidak ibu didik, banyak perempuan berjilbab anaknya pakai baju seksi dan dibiarkan, catat ya, dan dibiarkan. Kalau ibunya menolak itu tidak ya. Tapi kalau mamanya membiarkan, berarti mamanya bersekongkol dalam dosa. Dan yang ketiga, gak ada gunanya ibu beriman, gak ada gunanya ibu punya anak salihah, tapi ternyata suami hubungannya sama ibu buruk. Gak boleh juga nurut sama suami. Taati perintahnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. 3 poin ini yang membuat ibu menjadi hajar masa ini. Begitu. Kenapa cuma 3 poin Pak Ustaz? Harusnya bisa lebih banyak dari hajar. Bisa. Cuma 3 poin karena gorengannya cuma 3. Jadi kita hanya beri sesuai dengan jumlah konsumsi yang disediakan. Kalau konsumsi yang 5, saya akan kasih 5 hikmah. Jadi enggak mau bercanda.
Dia mati kayak itu, maksudnya yang paling mendasar ya. Nah, kan udah saya ceritain tadi dari awal belajar jadi muda, udah panjang ceritanya sebenarnya. Ibu cari hikmah sendiri, tapi yang terpoin tadi ada. Baik, silakan Pak Ibu. Silakan Ibu. Ibu yang tanya. Di luar tema boleh? Silakan Bu. Assalamualaikum. Kawin kontrak. Saya dulu pernah melakukan Bu, zaman masih muda itu karena nggak punya duit jadi harus nikah kita kontrak. Bukannya kawin kontrak itu mut'ah dalam bahasa Arabnya ya. Mut'ah ya, mut'ah begitu dibuat. Jadi itu namanya kawin kontrak dan itu hukumnya haram. Saya nikahkan putriku kepada bernama Fatimah binti Maimun dengan mas kawin 100 juta untuk pernikahan selama 1 tahun dibayar tunai sah itu. Jadi pernikahannya diberi batasan dengan waktu dan biasanya kecenderungan mas kawinnya akan tinggi karena motifnya pasti cari wih pastilah ya kan. Ibu dikawin cuma dikontrak enak betul gitu kan. Ini hati bukan kebun binatang wajar begitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah itu kawin kontrak. Menurut seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat haram. Seluruh Ahlussunnah wal Jamaah sepakat haram. Hanya kelompok Syiah yang memperbolehkan. Kelompok Syiah mengatakan boleh. Dan sebenarnya untuk membantah itu kalau menurut saya nggak perlu pakai dalil. Bukan nggak perlu pakai dalil, nggak ada dalil ya. Saya bisa menjelaskan dalil cuma panjang itu. Tapi untuk membantah itu saya bilang nggak perlu dalil. Cuma satu aja. Apa hukumnya kawin kontrak? Dia bilang boleh, bahkan sunnah, bahkan berpahala. Siapa mau kawin kontrak, mut'ah sekian kali, seakan-akan dia tawaf sebanyak 7 kali di Masjidil Haram. Pertanyaannya kalau mau mut'ah sunnah, tentulah kau ingin anakmu masuk surga. Maukah anak perempuanmu aku mut'ah? Sebab sudah jawabannya. Pasti enggak mau. Orang tua mana yang mau anaknya dikawin kontrak? Tidak ada. Nah, sehingga dalam realitanya di negara-negara Syiah yang kawin kontrak itu pasti perempuan-perempuan yang punya problematika sosial, janda-janda terlantar, anak-anak muda jalan, pemabuk, yang gitu-gitu. Jadi kesimpulannya bisa diberi embel dengan sebutan zina syariah, gitu. Zina syariah itu zina yang dilegalitaskan dengan syariah, padahal itu zina. Haram loh. Pernikahan itu tujuannya Sakinah, mawaddah, warahmah, dan Sakinah tidak mungkin didapatkan dengan kontrak. Apalagi kontrak itu rata-rata tertembung, nggak sampai 1 itu di setahun. Ada yang 4 bulan. Ada di Indonesia. Ya. Saya pelan-pelan tapi satu live ya. Baiklah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin menanyakan kenapa sapi itu sepertujuh? Baik. Jadi gini Bu, bukan sapi sepertujuh. Sapi itu dibuat 1 orang juga nggak apa-apa. Bahkan 1 orang 7 sapi juga nggak apa-apa. Sepertujuh itu batas minimum dan memang keren itu kan Nabi. Sapi untuk 7 orang itu ternyata harganya nggak jauh beda dengan kambing 1 ekor. Nah coba gitu, nggak jauh beda. Kambing itu harga normal, saya ngomong normal ya. Kalau yang sekarang kan mahal jadi 5 juta itu karena apa? Karena Idul Adha-nya. Kambing itu harga normal Bu, diangkat 3.500.000. Lihat sapi sepertujuh berapa di sini? Ya, Muhammad. Ah sama kan? 100 ini kok tawar juga tuh kita Masya Allah. Kan bisa bilang 3.500.000 3,6. Ya beda 100 aja diikhlaskan aja lah ya. Artinya pembagian itu maksudnya sebagai pengganti. Kalau emang nggak bisa. Dan itu ada dalilnya sampai 7 orang bukan ngawur.
Hadis Muslim riwayat Jabir, Nabi di Hudaybiyah, kami berkorban bersama Nabi di Hudaybiyah. Al-Baqarah as-Sab'ah, seekor sapi berlaku untuk 7 orang. Begitu. Baik. Sama-sama. Saya mau tanya lagi, Jadi bagusnya sapi apa kambing? Ya kalau sapi satu ekor bagusan sapi daripada kambing. Tapi kalau itu sepertujuh bagusan kambing, kan mahalan kambing. Begitu. Hah? Jadi satu orang, misalnya bapak suami aja gitu, nanti anaknya sama istrinya tuh ikut semua. Pahalanya, peruntukannya tetap satu orang, satu kambing satu orang, sepertujuh sapi satu orang, tapi pahalanya bisa digunakan untuk satu keluarga. Pahalanya bisa. Tapi kalau untuk peruntukan tetap satu. Buktinya apa? Yang dilarang potong kuku, potong rambut, potong bulu, itu si kepala keluarga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya masalah kurban, Ustaz. Kalau kita berkurban tapi kita menggunakan atas nama orang tua kita, nah itu bagaimana? Gak apa-apa, diperbolehkan dan pahalanya sampai dengan izin Allah. Cuma problemnya bukan itu sebenarnya. Problemnya ketika ibu kurban atas nama orang tua. Waktu itu ibu kurban di tahun yang sama. Sudah. Enggak, bukan sudah, di tahun yang sama. Oh, di tahun yang sama, iya Ustaz. Berkurban juga, berarti 2 ekor kambing ya? Iya. Kalau itu gak apa-apa, aman itu. Berarti satu buat ibu dan keluarga, yang satu buat almarhum gitu ya. Itu bagus, kalau itu gak apa-apa. Yang saya gak suka itu kurbannya tahun ini saya, tahun depan orang tua sudah meninggal. Belum. Kurban itu syariat setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Paham ya? Ibu suka gini, kurbannya atas nama dia. Iya aku udah kurban tahun lalu. Kurban itu berputar di tiap tahun selama mampu, jadi kalau nggak mampu. Jadi yang ibu lakukan tadi kalau itu udah benar, insya Allah tidak masalah. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami apa tadi? Suami tidak sholat, bolehkah istri menggugat cerai? Tergantung. Kalau suaminya tidak sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, karena meyakini sholat itu tidak wajib, boleh. Itu namanya kufur, menggugat karena suami melakukan perbuatan kafir. Tapi kalau suami tidak sholat dikarenakan dia hanya karena malas, gak mau sholat hanya karena malas, dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia malas, yang seperti ini gak boleh digugat cerai. Gak boleh, ibu nasihatin dia, ibu omongin dia. Selebih dari itu urusan dia sama Allah. Dia kita gak bisa merubah manusia. Jangan ibu merubah suami, kalau suami aja belum tentu bisa merubah istri kok. Iya, makanya Nabi Nuh istrinya mati kafir. Nabi Nuh istrinya mati kafir. Kan begitu logika. Baik, jadi gak boleh digugat kalau dia masih meyakini sholat itu wajib. Satu terakhir. Nanti kontak personnya di distrik saya kasih ya besoknya. Di distrik. Baik. Oke, kalau memang tidak ada kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. آمنا لله العالمين حمدا وفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين وبالملائكه الاعلى الى يوم الدين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور قلوبنا ووجهنا بنور الايمان لا تدعنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه الا هديته ولا هما الا فرجته ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا انك قلت بكتابك الكريم ادعوني استجب لكم
أنحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له متابعتنا وغير مماتنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.